Persamaan regresi linier berganda, multiple regression. Kelompok 9. Mata kuliah statistik inferensial, Universitas Pamulang. Apa itu regresi linier berganda? Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya adalah berskala interval atau rasio. Regresi linier berganda, multiple regression, digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Regresi linier dengan dua prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Regresi linier dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Persamaan regresi linier dengan dua prediktor atau dua variabel bebas. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Keterangannya, Y adalah variabel terikat, X1 adalah variabel bebas pertama, X2 adalah variabel bebas kedua, A, B1 dan B2 adalah konstanta, dan E adalah nilai residu. Nilai A, B1, dan B2 dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini. Kita akan menggunakan tabel bantuan dari X kecil dan Y kecil. Jadi ini semua adalah menggunakan yang tabel X kecil dan Y kecil ya. Jadi yang pertama B1 sigma X1Y dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2 Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 kita pangkatkan 2. Lalu yang B2 sigma X2Y dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dipangkatkan 2. Yang A, mu Y dikurang B1 dikali mu X1 dikurang B2 dikali mu X2. Sigma X1 pangkat 2 adalah jumlah nilai kuadrat variabel X kecil 1. Sigma X2 pangkat 2 adalah jumlah nilai kuadrat variabel X kecil 2. Sigma X1 X2 adalah jumlah perkalian nilai variabel X1 kecil dan nilai variabel X kecil 2. Sigma X1Y adalah jumlah perkalian nilai variabel X kecil 1 dengan nilai variabel Y. Sigma X2Y sama dengan jumlah variabel nilai Sigma X2Y sama dengan jumlah perkalian nilai variabel X kecil 2 dengan nilai variabel Y kecil. Mu
X1 adalah jumlah rata-rata variabel X1 yang besar. Dan mu X2 adalah jumlah rata-rata variabel X2 besar. Mu Y adalah jumlah rata-rata variabel Y besar. Contoh soal regresi linier berganda. Contoh dengan judul Pengaruh Disiplin dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Akuntan Publik XYZ. Berikut ini adalah data hasil penelitian. Ada tabel nomor, tabel disiplin kerja, tabel beban kerja, dan tabel kinerja pegawai. Untuk menyelesaikan masalah di samping, ikuti urutan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang A, buat tabel bantuan. Yang B, rangkumlah tabel bantuan. Yang C, hitung nilai A, B, 1, dan B2. Yang D, masukkan ke dalam persamaan umum. Yang E, interpretasikan persamaan. Yang D, menghitung nilai korelasi ganda dan nilai koefisien determinasi. Yang F, menentukan F hitung dan F tabel. Langkah pertama, buat tabel bantuan. Di sini ada tabel nomor X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y2 pangkat 2, X1Y, X2Y, X1 X2, X kecil 1, X kecil 2, Y kecil, X kecil 1 pangkat 2, X kecil 2 pangkat 2, Y kecil pangkat 2, X kecil 1Y, X kecil 2Y, X kecil 1, X kecil 2. Untuk tabel X1, X2, dan Y, kita mengambil dari tabel yang ada di soal. X1 adalah tabel disiplin kerja, X2 adalah tabel beban kerja, yang tabel Y adalah tabel kinerja pegawai. Lalu, kita jumlahkan dari masing-masing X1, X2, dan Y. Total X1 adalah 420, total dari X2 adalah 801, total dari Y adalah 538. Lalu, kita rata-ratakan dari X1. Caranya, jumlah X1 dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 10. Jadi, 420 dibagi 10 adalah 42. Begitu seterusnya untuk X2 dan yang Y. Lanjut untuk yang X1 pangkat 2, itu adalah X1 kita pangkatkan 2. Jadi 54 dipangkatkan 2, jadi 2916. Begitu seterusnya sampai tabel yang paling bawah. Untuk yang X2 sama saja dengan yang X1. Yang Y pangkat 2 juga sama saja dengan yang X1 pangkat 2. Lalu X1Y adalah perkalian dari tabel X1 dengan tabel Y. Jadi contohnya 54 dikali 62 sama dengan 3.348. Begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Lalu yang X2Y itu adalah perkalian dari tabel X2 dengan tabel Y. Contohnya adalah 85 dikali 62. Hasilnya adalah 5.270. Lalu
Untuk tabel yang X1, X2 adalah perkalian dari tabel X1 dengan tabel X2. Contohnya, 54 dikali 85, hasilnya adalah 4509. Tabel X kecil 1 adalah hasil dari pengurangan antara X1 dengan rata-rata. Contohnya adalah 54 dikurang 42 sama dengan 12. Seterusnya seperti itu sampai dengan tabel yang paling bawah. Untuk X kecil 2 sama juga dengan yang X kecil 1, yaitu hasil dari pengurangan antara X2 dikurang dengan rata-rata X2. Contohnya adalah 85 dikurang 80,1. Lalu untuk yang Y kecil, tabel Y kecil sama juga, itu hasil dari pengurangan antara tabel Y dengan jumlah rata-rata Y. Contohnya adalah 62 dikurang 53,8. Hasilnya adalah 8,2. Tabel X kecil 1 pangkat 2 adalah hasil dari tabel X kecil 1 dipangkatkan 2. Contohnya adalah 12 pangkat 2 sama dengan 144. Untuk tabel X kecil 2 pangkat 2 juga sama. Tabel X2 dipangkatkan. Contohnya adalah 4,9 dipangkatkan 2 sama dengan 24,01. Untuk Y kecil pangkat 2 adalah hasil dari pemangkatan tabel Y kecil, yaitu contohnya 8,2 dipangkatkan 2 adalah 67,24. Untuk tabel X kecil 1 Y kecil adalah hasil dari perkalian antara tabel X kecil 1 dikali tabel Y kecil. Contohnya adalah 12 dikali 8,2 hasilnya 98,4. Untuk tabel yang X kecil 2 Y kecil adalah hasil dari perkalian tabel X kecil 2 dikali Y kecil. Contohnya adalah 4,9 dikali 8,2. Lalu untuk tabel yang terakhir, X kecil 1, X kecil 2 adalah hasil perkalian antara tabel X kecil 1 dikali tabel X kecil 2. Contohnya adalah 12 dikali 4,9. Hasilnya adalah 58,8. Langkah kedua, rangkuman tabel bantuan. N sama dengan 10, sigma X1 sama dengan 420, sigma X2 sama dengan 801, sigma Y sama dengan 538, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 18652, sigma X2 pangkat 2 sama dengan 64501, sigma Y2 sama dengan 29916. Sigma X1Y sama dengan 23529, sigma X2Y sama dengan 43431, sigma X1X2 sama dengan 34046, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 1012, sigma X2 pangkat 2 sama dengan 340,9, sigma Y2 sama dengan 971,6, sigma X1 sama dengan 933, sigma X2Y sama dengan 337,2, sigma X1X2 sama dengan 404, mu X1 sama dengan 42, mu X2 sama dengan 80,1, mu Y sama dengan 53,8. Selanjutnya langkah ketiga, hitung nilai A, B1, dan B2. B1-nya
Sigma X1Y dikali Sigma X2 pangkat 2 dikurang Sigma X1 X2 dikali Sigma X2Y dibagi Sigma X1 pangkat 2 dikali Sigma X2 pangkat 2 dikurang Sigma X1 X2 pangkat 2. Diuraikan 933 dikali 340,9 dikurang 404 dikali 337,2 dibagi 1012 dikali 340,9 dikali 404 pangkat 2. Hasilnya 318,059,7 dikurang 136.228,8 dibagi 344,990,8 dikurang 163.216. Hasilnya 181,830,9 dibagi 181,774,8. Hasil akhirnya menjadi 1,00. Selanjutnya B2 yaitu Sigma X2Y dikali Sigma X1 pangkat 2 dikurang Sigma X1 X2 dikali Sigma X1Y dibagi Sigma X1 pangkat 2 dikali Sigma X2 pangkat 2 dikurang Sigma X1 X2 pangkat 2. Diuraikan menjadi 337,2 dikali 1012 dikurang 404 dikali 933 dibagi 1012 dikali 340,9 dikurang 404 pangkat 2. Hasilnya 344.264,4 dikurang 376.932 dibagi 344.990,8 dikurang 163.216. Hasilnya minus 35685,6 dibagi 181.774,8. Hasil akhirnya menjadi minus 0,196. Selanjutnya A sama dengan mu Y dikurang B1 dikali mu X1 dikurang B2 dikali mu X2. Diuraikan menjadi 53,8 dikurang 1,00 dikali 42 dikurang min 0,196 dikali 80,1. Hasilnya 53,8 dikurang 42 dikurang 15,7. Hasil akhirnya 27,5. Langkah keempat, masukkan nilai A, B1, dan B2 ke dalam persamaan umum. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 ditambah minus 0,196 X2 ditambah E. Selanjutnya langkah kelima, interpretasikan persamaan. 1. Konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 27,5. 2. Koefisien variabel X1 sebesar 1,00. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 1,00 satuan. Begitu pula sebaliknya jika variabel disiplin kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 1,00 satuan. Yang ketiga, koefisien variabel X2 sebesar minus 0,196. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,196 satuan. Begitu pula sebaliknya jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,19 satuan. Langkah ke-6 yaitu menghitung nilai korelasi ganda dan nilai koefisien determinasi. Koefisien korelasi ganda RY12. RY12 sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2. Diuraikan menjadi 1,00 dikali 933 ditambah minus 0,196 dikali 337,2 dibagi 971,6. Hasilnya 0,892249 diakarin menjadi hasilnya 0,944589 dibulatkan menjadi 0,94. Nilai koefisien determinasi KD sama dengan RY 12 dipangkatin 2 dikali 100%. Diuraikan menjadi 0,94 pangkat 2 dikali 100%. Hasil akhirnya 88,36%. Kesimpulannya, disiplin kerja saat
serta beban kerja secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai kantor sebesar 88,36%. 11,64% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu menentukan F-hitung dan F-tabel. Menghitung nilai F-hitung. F-hitung sama dengan RY 12/2 dikali N dikurang M dikurang 1 dibagi M dikali 1 dikurang RY 12/2. Diuraikan menjadi 0,94/2 dikali 10 kurang 2 dikurang 1 dibagi 2 dikali 1 dikurang 0,94/2. Hasilnya 6,1852 dibagi 0,2328. Hasil akhirnya menjadi 26,57. Keterangannya itu dengan N itu adalah jumlah sampel, M yaitu jumlah variabel bebas, dan R yaitu koefisien korelasi ganda. Contoh regresi linier berganda, langkah ketujuh, menentukan F-hitung dan F-table. Menentukan F-table. F-table taraf signifikansi A sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. dB sama dengan N dikurang M dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. Pembilang M sama dengan 2 dan penyebut dB sama dengan 9, sehingga FT sama dengan 4,74. Kesimpulan, F-hitung sama dengan 26,57, F-table sama dengan 4,74. Karena F-hitung lebih tinggi atau lebih besar dari F-table, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai kantor. Di slide yang selanjutnya ada penggunaan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, siapkan data yang akan diolah melalui SPSS, yaitu data yang sama dengan data rumus manual pada soal yang ada di slide nomor 5. Nanti semua data yang ada di soal itu dipindahkan ke SPSS, dimulai dari kolom disiplin, kolom beban, dan juga kolom kinerja, seperti yang sudah ada di gambar ini. Tahap selanjutnya, di tahap yang ke nomor 2, klik Analyze pada bagian yang ada di atas SPSS, lalu klik Regression, dan lalu klik Linear, sehingga muncul tampilan seperti yang ada di gambar ini. Langkah yang ketiga, pindahkan variabel yang akan diolah, yaitu kinerja, ke kolom variabel dependent. Langkah yang keempat, pindahkan variabel disiplin serta beban ke kolom variabel independen, lalu klik OK seperti yang ada di gambar ini. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima, tampilan output akan keluar seperti berikut. Dengan hasil yang sama pada rumus manual, jika berbeda hanya pada belakang koma saja, karena pengaruh perhitungan angka di akumulasinya. Berdasarkan output di atas, yang seperti digambar, maka persamaan regresinya adalah pada kolom B, yaitu Y sama dengan 27,5 ditambah 1,00x1 dikurang 0,19x2.